Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada dosen pengampu Bapak Sukma Radian. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Viananda Pradipta Ismet, notar 2101400 dari kelas TD 114, nomor absen 20. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Aurana Dinda Malika, notar 2101059, kelas TD 114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin kepada dosen pengampu yaitu Bapak Sukma Radian. Izinkan saya mengenalkan diri. Nama Taruna Muda Firda Akbari, notar 2101135 dari kelas TD 114. Mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Angga Wista Pratama, notar 2101039, kelas TD 114, akan mempresentasikan ilmu bahan mengenai perkerasan beton. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Yova Cantika Putri, nomor Taruna 2101418. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Ismi Nabila Putri, notar 2101170, kelas Transdar 114. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah ilmu bahan, yang dimana saya akan mengidentifikasi tentang bebatuan. Batuan yang saya ambil yaitu batuan split atau batu pecah. Batuan merupakan komponen dari beberapa mineral yang sejenis ataupun tidak sejenis, yang terikat secara padat ataupun gempur. Batuan sendiri merupakan salah satu material utama penyusun bumi. Dan menurut proses pembentukannya, batuan dibedakan menjadi 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan split sendiri merupakan batuan agregat yang termasuk ke dalam batuan metamorf. Berikut ini merupakan batuan split atau batu pecah yang saya ambil di daerah saya di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Batu split atau batu pecah adalah material bangunan yang umum digunakan sebagai konstruksi dari sebuah pondasi. Sifat batu belah ini tetap, alias tidak mudah mengalami perubahan bentuk dan kualitas walau tertanam di dalam tanah. Fungsi utama dari batu split sendiri adalah sebagai bahan campuran untuk pembuatan beton cor, atau bisa juga sebagai lapisan pertama dari aspal. Batu split juga berfungsi untuk konstruksi lainnya, seperti pengukuran lahan, bahan reklamasi pantai, dan bahan beton pemecah ombak, maupun bahan untuk dermaga kecil. Dari keseluruhan fungsi batu split yang paling besar adalah berperan penting sebagai pondasi bangunan. Karakteristik batu split sendiri umumnya berwarna kehitaman, abu-abu tua, atau coklat. Warna batu split sendiri kerap berbeda tergantung asal batu itu berada, apakah dari daerah pegunungan atau perbukitan. Sekian identifikasi dari saya mengenai batu split atau batu pecah. Bila ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tak lepas dari kehidupan masyarakatnya yang dinamis. Dengan begitu, alat transportasi sangat dibutuhkan untuk menghubungkan Nusantara yang terdiri dari berbagai pulau. Nusantara dihubungkan dengan beragam alat transportasi, baik di darat, laut, maupun udara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan salah satu material yang merupakan bagian dari alat transportasi mobil, yaitu logam.
Logam merupakan material yang biasanya keras, tidak tembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik dan termal yang baik. Sebelum mengenali logam pada mobil ini, lebih baik jika kita tahu lebih dalam sifat-sifat dari logam terlebih dahulu. Logam memiliki sifat-sifat yaitu yang pertama, dapat berkarat ataupun korosi, dapat menghantarkan panas, dan yang ketiga, dapat menghantarkan listrik. Yang keempat, yaitu memiliki titik lebur yang tinggi. Apa saja sih yang merupakan logam dari alat transportasi ini? Jadi, yang pertama yaitu ada badan mobil. Badan mobil ini terbuat dari besi baja. Kenapa besi baja dipilih sebagai bahan mobil? Yaitu dengan alasan bahan ini lebih kuat, tidak mudah rusak, dan kalaupun rusak ataupun retak dapat dilas. Badan mobil juga berkaitan dengan keselamatan penumpang. Apabila terjadi benturan atau tabrakan, bahan besi baja ini memiliki karakter yaitu bisa menahan benturan karena sifatnya yang tidak terlalu kaku. Namun, kembali lagi ke sifat logam yaitu dapat berkarat. Seperti yang terjadi pada badan mobil ini, dapat dilihat terdapat korosi dikarenakan catnya yang terkelupas akibat goresan dan menimbulkan korosi. Dan pada bagian mesin mobil yaitu menggunakan aluminium ataupun besi. Biasanya aluminium dipilih sebagai bahan pembuat mesin mobil dikarenakan ringan dan lebih tahan karat. Sekian penjelasan saya mengenai logam yang ada pada alat transportasi mobil. Terima kasih. Perkerasan jalan yang sering digunakan di Indonesia yaitu flexible pavement atau perkerasan lentur dan rigid pavement atau perkerasan kaku. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan struktur perkerasan jalan, aspal atau flexible pavement. Berikut penjelasan singkatnya dimulai dari struktur perkerasan jalan aspal mulai dari bawah. Yang pertama, tanah asli atau subgrade. Tanah seperti ini harus memiliki spesifikasi mutu, biasanya CPR minimal 6%. Apabila hasil pengujian tanah dasar mencapai 6% menggunakan TCB, maka sudah layak untuk ditimbun. Yang kedua, selected embankment, yaitu tanah timbunan dengan material pilihan, seperti bebatuan lunak. Penggunaan selected ini belum tentu digunakan. Ada yang menggunakan common embankment atau timbunan biasa. Jadi semua tergantung perencanaan. Yang ketiga, lapisan pondasi bawah. LPB atau lapisan pondasi bawah adalah lapisan struktur yang menggunakan agregat kelas B. Agregat kelas B adalah campuran gradasi material batu pecah dengan sirtu selected. Batu pecah tersebut terdiri dari beberapa fraksi dengan ukuran yang berbeda. Diperlukan sebuah job mix formula untuk mendapat mutu yang sesuai, yaitu mutu kelas B. Yang keempat, lapisan pondasi atas. LPA atau lapisan pondasi atas adalah lapisan struktur pondasi yang berhubungan langsung dengan aspal, karena tepat di bawah aspal. Struktur ini menggunakan agregat kelas A yang tersusun campuran material batu pecah dengan abu batu yang diatur sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan sebagai agregat kelas A. Yang kelima, ACBC. ACBC atau Asphalt Concrete Binder Course adalah aspal yang terletak tepat di atas LPA. Campuran aspal ini terdiri dari beberapa fraksi agregat batu pecah dengan ukuran yang berbeda, abu batu, dan kadar aspal tertentu. Yang membedakan dengan ACBC adalah ukuran fraksi agregat dan kadar aspal pada ACBC yang lebih rendah. Yang keenam, ACWC atau Asphalt Concrete Wearing Course adalah aspal yang terletak paling atas dan menerima beban langsung kendaraan dan menentukan nyaman tidaknya kendaraan saat melintas. Campuran aspal ini hampir sama dengan ACBC, hanya berbeda di ukuran fraksi agregat. Kadar aspal ACWC biasanya lebih tinggi
karena lapisan permukaan jalan harus kedap terhadap air. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki kekayaan hayati dan non-hayati yang beragam. Dari Sabang hingga Merauke memiliki karakteristik tanah yang berbeda. Dengan persebaran tanah yang beragam di Indonesia, perlu adanya perkerasan jalan yang sesuai dengan karakter tanah yang ada di daerah tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Di belakang saya merupakan jalan menuju SDN 021 Kecamatan Batipuh, serta memberikan akses kepada masyarakat setempat. Jalan ini awalnya merupakan jalan setapak yang hanya dapat dilalui oleh sepeda motor. Jalan beton yang sudah dibangun sejak tahun 2017 dijadikan sebagai akses mobilitas masyarakat untuk melakukan pekerjaan serta memberikan efektivitas waktu yang semakin cepat. Akan tetapi masih ditemukan beberapa permasalahan kekerasan beton di daerah ini. Seperti yang dapat kita lihat, perkerasan beton ini sudah mulai rusak yang dapat dibuktikan dengan banyaknya agregat kasar berupa batu kerikil yang sudah mulai keluar. Hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, water cement ratio pada saat pengadukan bahan terlalu besar, sehingga menjadikan adonan beton menjadi encer, sehingga kuat daya untuk mengikat agregat kasar dan halus menjadi lebih kecil. Permasalahan perbandingan water cement ratio ini selalu menjadi kendala utama dalam pembuatan konstruksi jalan beton, di mana rencana yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan kerja di lapangan. Yang kedua, curah hujan yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, faktor water cement ratio yang besar ditambah dengan curah hujan yang tinggi menjadikan beton mudah terkikis dan mengakibatkan jalan rusak. Dalam hal pelaksanaan konstruksi, jalan beton memerlukan waktu yang lebih lama daripada pembangunan aspal. Hal ini disebabkan karena kita harus menunggu hingga 28 hari untuk mencapai pelantikan beton yang hingga 100%. Karena memerlukan waktu yang cukup lama, maka tentu akan mengganggu mobilitas masyarakat yang sangat bergantung dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ini saya juga menemukan sebuah jejak sepeda motor yang saya perkirakan jejak ini terbuat ketika perkerasan beton ini belum layak untuk dilalui. Jejak ini terjadi ketika kuat tekan beton belum mencapai 100% atau belum mencapai usia 28 hari, sehingga mengalami penurunan beton yang disebabkan oleh beban kendaraan yang melewati jalan ini. Tekanan atau beban yang diterima beton sebelum usia 28 hari menjadikan permukaan jalan beton bergelombang. Untuk mendapatkan kualitas beton yang baik, maka perlu adanya koordinasi antara perencanaan yang telah dibuat dengan pekerjaan di lapangan. Maka stok produksi material untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sambungan. Sambungan itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, sambungan tetap. Sambungan tetap ini hanya dapat dilepas dengan cara merusaknya, seperti sambungan paku keling dan sambungan las. Yang kedua yaitu sambungan tidak tetap, yaitu sambungan yang dapat dilepas tanpa merusaknya. Salah satu contohnya sambungan baut. Beberapa penerapan dari sambungan paku keling, sambungan baut, dan sambungan las dapat dilihat dari gambar ini. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai sambungan. Yang pertama yaitu sambungan paku keling. Sambungan paku keling ini biasanya digunakan sebagai sambungan kekuatan dalam konstruksi baja dan logam ringan, dan juga sebagai sambungan kedap yang tidak memiliki tekanan. Yang kedua yaitu sambungan baut. Sambungan baut ini memiliki keuntungan yaitu kemampuan yang tinggi dalam menerima beban, pemasangan yang terbilang mudah, dan dapat digunakan untuk berbagai kondisi operasi. Yang terakhir yaitu sambungan las. Las sendiri adalah menyambungkan dua bagian logam dengan cara memanaskan sampai suhu lebur
dengan memakai bahan pengisi atau tanpa bahan pengisi. Keuntungan sambungan las terdapat pada bentuknya yang lebih sederhana dan bersih. Maksudnya, elemen satu dan elemen lainnya terhubung secara langsung dan rapi. Sambungan las juga memiliki kekurangan yang terdapat pada kualitas sambungan las yang sangat tergantung pada keahlian juru lasnya. Selanjutnya, contoh sambungan yang terdapat pada prasarana transportasi. Saat ini saya berada di Bundaran Simpang 4 Kabupaten Pasaman Barat. Saya akan memberikan contoh sambungan yang terdapat pada lampu merah, lebih tepatnya pada bagian fondasi lampu merah. Seperti yang Anda lihat, sambungan yang digunakan pada bagian ini merupakan kombinasi antara sambungan baut dan sambungan las. Jenis baut yang digunakan yaitu baut tanam dan tipe las yaitu tipe T-joint atau las yang berbentuk huruf T. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi sambungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bahan material yang telah saya pelajari di mata kuliah ilmu bahan, yaitu bahan kayu. Kayu seringkali kita jumpai di daerah kita karena kayu sering digunakan menjadi bahan-bahan material bangunan, seperti contohnya di belakang saya, yaitu kayu dapat digunakan menjadi pintu dan jendela. Adapun dari kayu ini sendiri memiliki sifat-sifatnya, yang terdiri dari sifat mekanik kayu dan sifat kimia kayu. Sifat mekanik kayu terdiri dari keteguhan tarik, keteguhan tekan, keteguhan gesek, keteguhan lengkung, kekakuan, keuletan, kekerasan, dan keteguhan belah. Dan sifat kimia kayu yaitu ada unsur karbohidrat yang terdiri dari selulosa dan nemiselulosa. Yang kedua ada non-karbohidrat yang disebut dengan lignin. Yang terakhir ada sifat kimia kayu yaitu zat ekstraktif. Kayu juga memiliki kelas-kelas kayu yang terdiri dari kelas kayu berdasarkan keawetan, kelas kayu berdasarkan kekuatan, dan kelas kayu berdasarkan pemakaiannya. Yang terakhir ada mutu kayu dan cacat kayu. Mutu kayu menunjukkan seberapa bagus tingkat mutu kayu tersebut. Sedangkan cacat kayu terdiri dari cacat kayu yang disebabkan oleh jamur ataupun rayap. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.